Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunul Fajriya dengan NIM 2214200134. Video ini saya buat yaitu untuk memenuhi kuis C dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai kriteria ALKO dalam menyusun strategi yang efektif serta tujuan khusus ALMA pada Bank Syariah. Kriteria ALKO pada ALMA itu memiliki 7 poin penting. Poin yang pertama yaitu semua anggota ALKO harus terlibat dalam mengerti dan memahami strategi ALMA. Artinya bahwa dalam struktur organisasi, semua anggota baik dari tingkatan yang paling atas sampai yang paling bawah itu harus sama-sama mengerti mengenai strategi ALMA tanpa terkecuali. Dan sekarang sudah banyak contoh bahwa bank-bank syariah itu memberikan satpam tugas untuk membantu memberikan layanan kepada nasabah dengan cara mereka mengarahkan nasabah untuk mendownload aplikasi m-banking terlebih dahulu atau juga mengarahkan nasabah untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Kriteria yang kedua yaitu semua anggota ALKO terlibat dalam pencapaian anggaran yang direncanakan. Artinya bahwa ALKO itu harus mendukung realisasi anggaran secara aktif sehingga keputusan strategis itu berjalan sesuai rencana, selaras, dan juga sesuai dengan rencana kerja. Kriteria ALKO yang ketiga yaitu semua anggota ALKO itu harus saling fokus akan hasil mendatang dan juga bisa memberikan saran dan pendapat pemecahan. Artinya bahwa fokus di sini itu bukan hanya fokus akan kondisi saat ini saja, tetapi juga fokus akan proyeksi di masa depan. Jadi semua anggota ALKO itu harus siap dan sigap untuk bisa memberikan saran akan kendala yang muncul. Kriteria nomor 4 yaitu semua anggota ALKO itu harus saling berhubungan dalam kaitannya untuk mencapai tujuan bersama. Kriteria nomor 5 yaitu semua anggota ALKO itu harus saling keterpaduan. Artinya bahwa semua anggota ALKO harus mempunyai sistem yang bisa memberikan informasi terbaru, terupdate, terpercaya, dan juga akurat. Kriteria nomor 6 yaitu semua anggota ALKO itu harus memiliki semangat pembaruan dan juga mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kriteria ALKO yang terakhir yaitu semua anggota ALKO itu harus berwawasan luas dan juga saling mendukung satu sama lain tanpa adanya prasangka buruk. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan khusus ALMA pada Bank Syariah. Yang pertama yaitu tujuannya untuk memperluas ruang lingkup dan tanggung jawab komite ALMA. Yang kedua yaitu untuk mengukur dan mengatur risiko yang dihadapi secara konsisten. Yang ketiga yaitu untuk menetapkan pedoman. Yang keempat yaitu untuk membentuk kebijakan secara konsisten dengan kebijakan perbankan yang lain. Yang kelima yaitu untuk mengkoordinasikan pengelolaan posisi keuangan. Pertanyaan kuis yang kedua yaitu paparkan contoh mengenai kebijakan ALMA pada Bank Syariah. Saya akan memberikan 2 contoh, yaitu yang pertama mengenai pengelolaan likuiditas jangka pendek. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia atau BSI itu sudah menerapkan kebijakan untuk menjaga rasio likuiditas dengan menempatkan dana pada instrumen syariah yang berjangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS dan juga surat berharga syariah negara atau SBSN. Hal ini dilakukan itu untuk mengantisipasi kebutuhan dana nasabah yang mendadak dan juga sekaligus untuk memastikan dana tetap produktif dan juga tetap liquid. Contoh yang kedua yaitu mengenai penetapan rate of return yang kompetitif. ALKO menetapkan rate of return atau pada bank syariah itu disebut bagi hasil pada produk pembiayaan dan juga dana pihak ketiga berdasarkan prinsip keadilan dan juga transparansi. Sebagai contoh, bank syariah itu menetapkan margin pembiayaan yang wajar sesuai dengan risiko dan pasar. Bank syariah juga membagikan bagi hasil kepada nasabah itu sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Cukup sekian jawaban yang bisa saya paparkan untuk memenuhi tugas kuis C dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.